Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Teknologi Informasi, yaitu Bapak Fadli M. Sazamani STMkom dan juga Ibu Winda Satya MSc, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, saya beserta rekan-rekan saya akan memaparkan sebuah materi tentang memahami dengan baik mengenai karakteristik dan perkembangan CPU. Baiklah, agar tidak memakan banyak waktu, langsung saja kita simak penjelasan berikut ini. Pengertian CPU atau Central Processing Unit merupakan perangkat keras komputer dengan tugas untuk menerima dan menyelesaikan perintah dan data yang diterima dari perangkat lunak. CPU menjadi pusat pengolahan data pada komputer sehingga sering disebut juga dengan prosesor. Kecepatan kinerja dari komputer dapat diukur dari kualitas CPU yang dimilikinya. CPU terdiri dari motherboard, microprocessor, memori RAM, hard disk, perangkat penyimpanan optik, kartu ekspansi, dan port. Selain itu, ia memiliki unit berikut: unit decoding instruksi, unit aritmatika logika, dan unit control bus. Di sisi lain, yang utama karakteristik CPU ini adalah CPU adalah salah satu dari 3 blok fungsional dasar komputer karena bertugas menafsirkan dan melaksanakan instruksi dari program yang disimpan dalam memori. Pada dasarnya ia menerima data input yang diubah menjadi hasil dan kemudian mengembalikannya sebagai data output. Dengan demikian, operasinya terkait erat dengan memori dan perangkat input dan output komputer. Dengan kata lain, baik memori, CPU, dan peripheral harus terhubung satu sama lain. Ini dimungkinkan berkat bus, grup kabel, atau jalur digital yang memungkinkan interaksi di antara mereka. Perkembangan CPU komputer. Perkembangan CPU untuk komputer memang sangat pesat. Ini terbukti sejak diperkenalkannya komputer bermesin, yaitu PCXT 8086, kemudian disusul dengan PCAT 286, PCAT 386, PCAT 486, dan generasi Pentium. Begitu juga dengan prosesor buatan, yaitu AMD, IBM, Cyrix, dan lain-lain juga berkembang pesat. Pada tahun 1971 merupakan awal dari menjelitnya CPU buatan Intel pertama yang diperkenalkan. CPU generasi pertama dari Intel ini diberi nama mikroprosesor 4004. Mikroprosesor buatan Intel ini pertama kali diuji coba pada mesin penghitung Buscom. Hal ini merupakan penemuan yang mulai memasukkan sistem cerdas ke dalam mesin. Chip Intel 4004 ini mengawali perkembangan CPU dengan mempelopori peletakan seluruh komponen mesin hitung dalam satu IC. Pada tahun 1972, Intel kembali mengeluarkan mikroprosesor 8008 yang berkecepatan hitung 2 kali lipat dari MP sebelumnya. MP atau mikroprosesor tersebut adalah MP 8 bit pertama yang didesain untuk mengerjakan satu pekerjaan saja. Pada tahun 1974, Intel kembali mengeluarkan MP terbaru dengan seri 8080. Pada seri ini, Intel melakukan perubahan dari MP multi-voltage menjadi triple voltage. Teknologi yang dipakai NMOS dan ternyata lebih cepat dari seri sebelumnya. MP adalah otak pertama bagi komputer yang bernama Altair. Pada tahun 1978, prosesor 8086 adalah CPU pertama 16 bit, tetapi pada saat itu masih banyak digunakan mainboard standar 8 bit karena motherboard 18 bit masih tergolong sangat mahal. Kemudian pada tahun 1979, Intel merancang ulang prosesor tersebut sehingga compatible dengan mainboard 8 bit yang diberi nama
bernama 8088, tetapi secara logika bisa dinamakan 8086SX. Awal meledaknya komputer bermesin 8086SX ini sehingga perusahaan besar seperti IBM mulai menggunakan prosesor 8086SX untuk komputernya karena lebih murah dari harga 8086 dan juga bisa menggunakan mainboard bekas dari prosesor 8080. Teknologi yang digunakan pada prosesor tersebut berbeda dari seri 8080, di mana pada seri 8086 dan 8086SX Intel menggunakan teknologi HMOS. Selanjutnya pada tahun 1982 mulai dikenal Intel sebagai raksasa CPU adalah ketika perusahaan tersebut mulai memperkenalkan CPU Intel 286 atau yang lebih dikenal dengan nama 80286. Terus selanjutnya tahun 1984. Nah, di tahun ini tuh sebenarnya komputer masih menggunakan prosesor 286 pada kecepatan awal dan berunjuk kerja 4 kali lebih baik dari 8086 pada 4,77 MHz 77 MHz. Nah, belakangan diperkenalkan dengan kecepatan clock 8, 12 dan 12 MHz yang digunakan pada IBM PC Strip AT tahun 1984. Dan selanjutnya di tahun 1985, memasuki generasi kedua ini, tahun kedua, di mana tepatnya tanggal 17 Oktober 1985, CPU 80386 diluncurkan. CPU 80386 ini merupakan CPU 32 bit pertama dan titik pandang PC-DOS. Bukan sebuah revolusi, CPU 286 yang bagus bekerja secepat 386SX pertama walaupun menerapkan mode 32 bit. Selanjutnya, perkembangan selanjutnya ini tidak dijelaskan secara detail karena perkembangan cukup signifikan dan banyak perusahaan yang mulai menciptakan terobosan baru dalam dunia komputer ini. Mungkin beberapa seperti ada Intel yang mana Pentium MMX 166 MHz, terus ada IBM dengan IBM 6x86MX PR 200 MHz, terus ada Cyrix yang 6x86MX PR 200 MHz dan AMD K6 200 MHz. Selanjutnya itu ada microchips, miniaturization, dan mobility. Yang pertama itu ada microchips. Chips atau chipset merupakan potongan-potongan kecil silikon yang digunakan untuk menyimpan informasi dan instruksi komputer. Setiap komponen-komponen memiliki paling tidak sebuah chip di dalamnya. Nah, chipset pada motherboard mengontrol masukan dan keluaran atau input dan output yang mendasar dari komputer. Kemudian yang kedua itu ada miniaturization atau miniaturisasi, yaitu untuk memproduksi produk dan perangkat mekanik optik dan elektronik yang semakin kecil. Contohnya termasuk miniaturisasi ponsel, komputer, dan perampingan mesin kendaraan. Dalam elektronik yang eksponensial skala dan miniaturisasi dari silikon MOSFET atau MOS transistor 1, 2, 3 LED dengan rata-rata jumlah transistor pada sebuah sirkuit terintegrasi chip yang 2 kali lipat setiap 2 tahun. 4-5 pengamatan diketahui sebagai hukum Moore. 6-7 hal ini menyebabkan sirkuit terpadu MOS seperti mikroprosesor dan chip memori dibangun dengan kepadatan transistor yang meningkat. C. Mobilitas. Nah, mobilitas adalah kesiapsiagaan untuk bergerak. Arti lain dari mobilitas adalah gerakan berpindah-pindah. Lalu terdapat pula di sini bagian-bagian dari microchip, miniaturization, dan mobility. Bagian pertama yaitu
tabung vakum atau vacuum tubes. Nah, tabung vakum atau vacuum tubes ini merupakan gerbang logika asli komputer. Yang kedua, ada transistor yang lebih kecil dari vacuum tubes tetapi memiliki daya yang lebih besar serta lebih cepat. Lalu yang ketiga ada mikroprosesor, yaitu miniatur sirkuit dari seluruh prosesor komputer yang dirangkai dalam satu chip untuk memproses data. Keempat, ada semikonduktor. Nah, semikonduktor ini adalah bahan untuk membuat microchip, di mana mengandung ribuan mikrominiatur integrated circuit. Yang kelima ada microcontroller atau computer embedded, nah, yaitu sebuah mikroprosesor yang dimodifikasi untuk digunakan dalam mesin selain komputer. Yang keenam ada integrated circuit, yang mana satu integrated circuit ini dapat berisi ribuan transistor. Lalu di sini ditarik kesinambungan antara microchip, miniaturization serta mobility. Nah, microchip memiliki banyak pengaruh di dalam perkembangan teknologi dunia. Lalu terutama dalam pemrograman dan elektronika, banyak peralatan elektronika yang terdapat microchipnya. Contohnya adalah perangkat komputer, handphone, kalkulator, lalu digital. Ada komputer, handphone, kalkulator, digital layer, dan masih banyak lagi. Nah, sehingga microchip ini memungkinkan perangkat tersebut bisa dalam bentuk portable dan semakin kecil tergantung dari arah perkembangan microchip tersebut yang melangsungkan terjadinya miniaturisasi. Nah, dari alat-alat microchip tadi berkesinambungan dengan miniaturisasi atau miniaturization tadi, yaitu terjadinya miniaturisasi dan semakin kecilnya perangkat elektronika khususnya handphone akan memudahkan seseorang dalam melakukan komunikasi, sehingga di sini memungkinkan meningkatnya mobilitas sosial yang terjadi di dunia. Selanjutnya yaitu the system unit. Sistem unit adalah hal yang terdiri dari komponen elektronik dari komputer yang digunakan untuk mengolah data. Sistem unit merujuk kepada perangkat keras komputer yang memahami dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. Adapun komponen dari sistem unit, yang pertama yaitu motherboard. Merupakan papan utama tempat komponen-komponen dan chip kontrol berada. Motherboard bertujuan agar pemakai dapat melakukan penambahan komponen sesuai dengan kebutuhannya. Lalu yang kedua ada prosesor. Merupakan otak dan pusat pengendali komputer yang terhubung ke komponen lain sehingga dapat bekerja satu dengan yang lainnya. Prosesor terdiri dari dua bagian. Yang pertama arithmetic logic unit dan yang kedua control unit. Lalu bagian ketiga yaitu heatsink. Pada bagian atas prosesor biasanya dipasangi heatsink, fungsinya agar suhu prosesor tetap stabil. Lalu yang keempat yaitu RAM. Merupakan media penyimpangan data yang bersifat sementara dan dapat diganti selama komputer menyala. Fungsi RAM juga sebagai penambah kecepatan akses komputer. Lalu yang kelima, keyboard. Keyboard merupakan unit input yang paling penting dalam suatu pengolahan data dengan komputer. Keyboard dapat berfungsi memasukkan huruf, angka, karakter khusus, serta sebagai media bagi user pengguna untuk melakukan perintah-perintah lainnya yang diperlukan, seperti menyimpan file dan membuka file. Lalu yang keempat ada barcode scanner. Unit masukkan yaitu input device.
Fungsi alat ini adalah untuk membaca suatu kode yang berbentuk kotak-kotak atau garis-garis tebal vertikal yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk angka-angka. Baik, selanjutnya ialah Future Development in Processing atau perkembangan masa depan dalam pemrosesan. Nah, di sini ada beberapa. Yang pertama itu ada nanoteknologi, yakni mesin kecil bekerja pada tingkat molekuler untuk membuat nanosirkuit. Kemudian ada optical computing atau komputasi optik, yakni menggunakan laser dan cahaya, listrik. Kemudian ada DNA computing atau komputasi DNA, yakni menggunakan untaian DNA sintetis untuk menyimpan data. Selanjutnya ada quantum computing atau komputasi kuantum, yakni berdasarkan mekanika kuantum dan menyimpan informasi menggunakan keadaan partikel. Kemudian ada better batteries, yakni baterai yang lebih baik atau pengisian baterai nirkabel, baterai yang lebih tahan lama. Nah, di sini juga ada future development in secondary storage atau perkembangan masa depan dalam penyimpanan sekunder. Nah, di sini ada 3. Yang pertama ada disk dengan kepadatan lebih tinggi. Yang kedua ada teknologi perekaman tegak lurus atau menumpuk bit magnetik secara vertikal di permukaan piring, jadi bukan horizontal seperti biasa. Kemudian yang ketiga ada penyimpanan elektronik molekuler pada tingkat subatomic. Terima kasih kepada seluruh pemateri yang telah memaparkan materinya. Mungkin dicukupkan